Kali ini kita akan bahas tentang elemen by elemen, pembagian elemen by elemen, kemudian perpangkatan elemen by elemen. Nah, kita punya array berupa vektor yaitu x, 8, 12, 15, dan y. Kalau kita menggunakan atau membagi dengan skalar, itu bisa kita gunakan seperti ini. Misalkan x dibagi dengan 8, jadi 8 bagi 8, 12 bagi 8, dan 15 bagi 8. Nah, untuk memastikan elemen by elemen, kita sebaiknya lebih aman pakai titik. Hasilnya sama. Nah, kalau left division, ini kan right division. Left division ini hasilnya akan berbeda. Nah, kan kita pengennya kan elemen by elemen, berarti 8 bagi 8, 8 bagi 12, dan 8 bagi 15. Tapi kalau kita tanpa titik, ini akan hasil seperti ini. Nah, tentu saja yang tidak kita inginkan, ini berarti lain. Nanti kita bahas di video lainnya mungkin. Kalau pengen right division, kita amannya pakai titik gini. Nah, jadi 8 bagi 8, 8 bagi 12, 8 bagi 15. Kita cek 0,533 kalikan 15, itu kan hasilnya akan 8. Oke. Nah, itu kalau dengan skalar. Kalau array dengan array atau matrik dengan matrik, kalau pengen elemen by elemen, kita bisa lakukan dengan tanda titik seperti perkaliannya. X, Y. Misalkan kita A, kita bagi dengan B, pakai X, sorry. Ini jadinya elemen by elemen. 8 bagi min 2, min 4, 12 bagi 6, 2, 15 bagi 5, 3. Nah, begitu juga berlaku dengan left division. Berarti ini min 2 dibagi 8, 6 dibagi 12, 5 bagi 15. Nah, itu kalau sebuah vektor. Bagaimana kalau sebuah matrik? Misalkan kita punya ini matrik 24, kemudian 20, kemudian min 9, 4. Matrik A, matrik B nya adalah min 4, 5, 3, 2. Nah, kita punya matrik A dan punya matrik B. Sekarang kita pengen bagi matrik A dengan matrik B, tetapi elemen by elemen, itu 24 dibagi dengan min 4, min 9 dibagi dengan 3, 20 bagi 5, 4 bagi dengan 3. Cara yang sama ini. Dan hasilnya adalah elemen by elemen. 24 bagi min 4 adalah min 6, min 9 dibagi dengan 3 adalah min 3, 20 bagi 5 adalah 4, dan 4 bagi 2 adalah 2. Nah, apa gunanya elemen by elemen ini? Kita berikan contoh seperti ini. Kita hapus dulu. Contoh penggunaan elemen by elemen, pembagian elemen by elemen adalah misalkan kita punya data seperti ini. D itu adalah jarak 60, 440, kemudian 490, 530, dan 370. Kita punya jarak yang ditempuh oleh 1, 2, 3, 4, 5 kendaraan. Jadi 5 kendaraan itu akan menempuh jarak sekian. Kemudian waktu yang diperlukan itu adalah 10,3
jam, kemudian 8,2, spasi supaya enak dibaca, 9,1, 10,1, dan 7,5. Jadi ada 5 kendaraan menempuh jalur yang berbeda. Jadi misalkan suatu kendaraan itu menuju satu tempat yang sama tetapi menempuh atau melalui jalur yang berbeda. Kendaraan 1 itu menempuh dengan jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, jalur 5. Nah, untuk jalur 1, kendaraan yang menempuh jalur 1 itu jaraknya adalah 560, waktunya adalah 10,3. Nah, kendaraan 2 dengan jalur 2 440, misalkan 440 mile, kemudian waktunya adalah 8,2 jam. Begitu juga dengan kendaraan ketiga 4 dan 5. Jadi ini ada jarak yang ditempuh, ini adalah waktu untuk masing-masing kendaraan dan jalur, masing-masing kendaraan dan masing-masing jalur. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan yang paling besar dan di jalur berapa. Jadi kita harus menghitung berapa kecepatan masing-masing kendaraan itu, kecepatan rata-ratanya, kemudian di jalur berapa, jalur 1, jalur 2, jalur 3, jalur 4, atau jalur 5. Nah, oleh karena itu kita perlukan elemen by elemen, karena kita tidak mencampurkan antara data kendaraan 1. Data kendaraan 1 kan ini, jaraknya 560 dan waktunya 10,3. Ini data kendaraan 1 atau jalur 1. Untuk jalur 2, 440 dan 820. Nah, kan kita pengennya ya jalur 1 ya dihubungkan atau kan kita menghitung kecepatan, berarti kecepatan di jalur satunya itu ya 560 dibagi dengan 10,3. Begitu juga dengan jalur 2, kecepatannya adalah 440 dibagi dengan 8,2. Nah, sehingga kasus ini kita yang diperlukan itu adalah elemen by elemen dalam sebuah vektor ini. Ya, kita perlu hitung kecepatannya itu elemen by elemen. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Maka kita ketik. Nah, supaya jadi elemen by elemen kita pakai titik baru dibagi dengan waktu. Nah, inilah waktu 1, waktu jalur 1, kecepatan jalur 1, kecepatan jalur 2, kecepatan jalur 3, kecepatan jalur 4, dan kecepatan jalur 5. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan yang maksimalnya dan ada di jalur berapa. Nah, kalau ini karena datanya kecil, kita bisa tahu bahwa kecepatan terbesarnya adalah di jalur 1, yaitu di jaraknya 560. Nah, itu untuk data yang bisa kita lihat dengan manual. Kalau pengen menggunakan program ya kita tinggal mencari max-nya. Kita pengen kalau max ini kan hasilnya hanya nilai maksimalnya. Nah, kita hanya tahu maksimalnya berapa, jalurnya di berapa. Nah, jalur di berapa itu bisa kita gambarkan dengan elemen. Jadi elemen pertama itu adalah jalur 1, elemen 2 adalah jalur 2, elemen 3 jalur 3, elemen 4 adalah jalur 4, dan elemen 5 itu adalah jalur 5. Nah, oleh karena itu kita bisa gunakan indeks. Jadi kita gunakan indeks. Ini misalkan X atau jalur gitu ya. Nama variabelnya, kemudian kita kasih max gini. Kali ini kecepatan. Nah, kita langsung kecepatan dan jalur kita ambil maksimalnya. Nah, kecepatan maksimalnya adalah 5 di 54,36089 dan jalurnya itu ada di jalur 1. Nah, sesuai dengan yang data ini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung gunakan rumus seperti ini. Dalam satu baris kita bisa gunakan langsung ini kecepatan maksimal
kemudian jalurnya itu langsung kita gunakan maksimal dari D dibagi dengan T, langsung gini. Nah, ada di kecepatan maksimalnya 54,36089 di jalur 1. Nah, ini sama kayak tadi, cuma kita langsung dalam satu baris. Nah, itu adalah guna untuk elemen by elemen division. Kemudian kita bahas tentang pangkat, bagaimana memangkatkan itu elemen by elemen, di perpangkatan elemen by elemen. Nah, misalkan kita punya matriks seperti ini, kita hapus dulu. Kita punya array atau vektor seperti ini, 3, 5, 8. Kemudian kita pengen tiap-tiap elemen ini kita pangkatkan 3, berarti kita gunakan sama titik juga, karena elemen by elemen. Ingat, elemen by elemen itu adalah titik, bisa titik kali, bisa titik bagi, dan pangkat. Nah, kalau kita langsung gini, dengan 3 pangkat 3 9, 5 pangkat 3 itu 25, 8 pangkat 3 adalah 5 12. Kalau kita langsung pangkat gini, jadi ada error, karena ini itu yang X nya itu adalah vektor, sehingga untuk elemen by elemen operasinya adalah kita pakai titik. Nah, contoh lagi, misalnya kita punya ini sebuah vektor dengan nilai dari 0 sampai 6 dengan spasi 2. Nah, kalau kita pengen kuadratkan tiap-tiap elemen ini supaya menjadi terkuadratkan dan cuma elemennya sama, kita bisa gunakan gini, titik, sama seperti tadi ya. 0 kuadrat adalah 0, 2 kuadrat adalah 4, 4 kuadrat 16, 6 kuadrat adalah 36. Nah, bagaimana jika dia sebuah matriks? Kita ambil lagi contoh 4 min 5 2 3. Nah, kalau kita pengen mengkuadratkan tiap-tiap elemen ya seperti tadi, kita harus pakai titik baru kita kuadratkan. 4 kuadrat adalah 16, 2 kuadrat 4, min 5 kuadrat adalah 25, 3 kuadrat adalah 9. Nah, bagaimana kalau kita pengen mengangkatkan suatu skalar dengan sebuah matriks? Misalkan kita punya matriks P atau array P, vektor P 2, 4, 5. Nah, kita pengen mengangkatkan ini 3 pangkat, kita pengen mengangkatkan elemen by elemen 3 pangkat 2, 3 pangkat 4, 3 pangkat 5. Nah, kita harus pakai elemen by elemen operation, yaitu seperti ini. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9, 3 pangkat 4 adalah 81, dan 3 pangkat 5 adalah 2, 4, 3. Nah, bagaimana kalau dia sebuah matriks? Kita panggil yang A lagi. Misalkan kita ini juga elemen by elemen, berarti 2 pangkat 4, 2 pangkat 2, 2 pangkat min 5, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat min 5 itu adalah 0,031, benar enggak ya? 2 pangkat min 5 ya benar, 0,0313, dan 2 pangkat 3 itu elemen by elemen. Nah, bagaimana kalau kita mengangkatkan itu array dengan array? Sekarang kita punya, dihapus lagi, kita punya vektor X, misalkan 1, 2, 3, dan vektor Y itu adalah 2, 3, 4. Nah, sekarang kita ingin mengangkatkan 1 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan 3 pangkat 4. Nah, ini kita tidak bisa langsung gunakan seperti ini.
error, kita gunakan elemen B elemen operasi, yaitu dengan menggunakan titik. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 3 adalah 8, dan 3 pangkat 4 adalah 81. Begitu juga dengan Y pangkat X. Y pangkat X seperti ini. 2 pangkat 1 adalah 2, 3 pangkat 2 adalah 9, dan 4 pangkat 3 itu adalah 64. Nah, contoh yang terakhir, sekarang kita punya array dengan spasi gini 0,001 sampai 0,6. Kemudian kita pengen menghitung L. L itu adalah 100 dalam kurung X dibagi 0,6 pangkat 0,62. Jadi seperti ini saya tulis sesuai ini dulu. Ini error nggak apa-apa, jadi kita menghitung, saya kasih persen. L sama dengan 100 X dibagi dengan 0,6 pangkat 0,625 kalikan 1 kurangi X bagi dengan 0,4 pangkat min 1,625. Nah, kita mau menghitung sebuah array. Jadi 100 kalikan X, X-nya dari 0 sampai 0,6 dibagi 0,6 pangkat ini. Dan hasil dari tadi ini, dari rumus ini, itu kita kalikan lagi dengan 1 min X, X-nya adalah sebuah array ini dibagi dengan 0,4 pangkat min 0,1625. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan sintaknya? Kita harus hati-hati mana yang merupakan elemen B elemen operasi. Nah, kita lihat yang sebelum ini dulu. Kita lihat yang ini dulu. Nah, kita perhatikan 100 kalikan X bagi 6 pangkat. Jadi yang dipangkatkan 0,625 itu adalah X per 0,6. Nah, X per 0,6 sendiri itu adalah sebuah skalar dibagi dengan sebuah array dibagi dengan skalar. Berarti dia tidak butuh tanda titik. Nah, sedangkan ini pangkat, kita harapkan yang dipangkat itu adalah tiap-tiap elemen X. Berarti nanti ini butuh tanda titik. Jadi gini, 100 kalikan dengan X bagi dengan 0,6 karena dia pembagian skalar jadi tidak perlu titik. Nah, kemudian dipangkatkan, kita pengennya adalah elemen by elemen, jadi tiap-tiap elemen di X itu dipangkatkan dengan 0,625 sehingga kita butuh titik karena elemen by elemen 0,625. Nah, kemudian ini juga ada array X. Ini kita juga pengen menghendaki elemen by elemen, kita juga butuh titik juga, perkalian elemen by elemen. Nah, kemudian 1 kurangi X, ini dibagi dengan skalar, pengurangan dengan skalar dan pembagian dengan skalar sehingga tidak perlu tanda titik. Nah, kita pangkatkan perlu tanda titik karena dia merupakan elemen by elemen eksponensial 1,625. Nah, dengan cara ini dia berhasil. Ini yang kurang, oh ya ini sorry, ini masih kurang ya. Bagi X, nah, kita kasih tanda titik semikolon supaya tidak terlihat. Nah, berhasil kalau kita plot S, L, nah, seperti ini. Nah,
oh sorry, ini ada minusnya tadi belum. 100. Kita apa lagi? Seratus kalikan X bagi 0,6 titik pangkat ini pakai tanda kurung. Apa yang terjadi? Sorry. Apakah sama kalau dengan tanda kurung? Sama juga ya. Kalau kita plot L X berarti sumbu X nya itu adalah L. Itu ini hasilnya. Oke, demikian penjelasan tentang pembagian elemen by elemen dan perpangkatan elemen by elemen. Terima kasih.